saya karena sesak. Pagi hari ini kami akan melanjutkan bagaimana membangun dasar keyakinan. Di akhir zaman ini banyak sekali tantangan rintangan, banyak sekali pencobaan, permasalahan, dan hari-hari ini begitu gencar tentang sakit penyakit. Dan kita tahu kita harus hidup dengan iman. Nah, supaya kita bisa hidup dengan iman, kita harus membangun dasar keyakinan. Sebab, Bapak Ibu Saudara, yang namanya kekristenan itu bukan sebuah pengertian belaka, bukan sebuah pengetahuan. Yang namanya kekristenan itu bukan hanya ilmu. Saudara yang kasih, kekristenan itu adalah praktek dalam kehidupan yang lebih dikenal namanya pengalaman. Nah, pengalaman berjalan bersama Tuhanlah yang akan membangun keyakinan orang percaya menjadi kokoh dan kuat dalam setiap badai kehidupan. Orang kanker tahu-tahu doa ketemu Tuhan sembuh, saudara-saudara. Itu adalah sebuah pengalaman yang akan membangun dasar keyakinan yang tidak akan goyah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Bukan hanya ilmu, bukan hanya pengetahuan yang ada di kepala, bukan. Tapi pengalaman bersama Tuhanlah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang militan, saudara. Nah, oleh sebab itu saya akan berlalu dengan cepat karena kita akan masuk yang sesi berikutnya. Ini hanya untuk mengulang. Kita akan membaca Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dalam terjemahan baru demikian. Ketika aku melihat dia, siapakah dia? Dia adalah Yesus. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, lalu berkata, jangan takut. Kita bisa membaca, melihat, merenungkannya, dan kemudian mengimajinasikan. Jangan takut. Dan Tuhan Yesus berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Saudara, yang awal, akhir, hidup. Bukan yang awal, akhir, mati. Enggak, saudara. Hanya Yesus yang berani mengatakan ini. Saudaraku, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan dengar ini, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi dia hidup, dialah yang mempunyai kunci maut dan kerajaan maut. Ini menurut versi terjemahan baru. Bagaimana dengan bahasa Indonesia sehari-hari? Ketika saya melihat Yesus, saya tersungkur di depannya seperti orang mati. Tetapi dia meletakkan tangannya pada saya, lalu berkata, jangan takut. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah dia yang hidup. Aku sudah mati, tetapi lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan ini. Aku berkuasa atas kematian dan atas dunia orang mati. Saudara, berkuasa atas maut dan kerajaan maut diterjemahkan dalam bahasa ini
berkuasa atas kematian dan atas dunia orang mati. Dunia orang mati, menurut anggapan pada waktu itu, orang mati berada di tempat yang gelap di bawah bumi. Jadi kita ngerti berkuasa atas maut itu berarti Tuhan berkuasa atas kematian. Maksudnya dia bisa hidup dan dia bisa mati. Bisa membuat manusia itu hidup dan bisa membuat manusia itu mati. Saudara ingin kasih lebih jelas lagi, kita akan membacakannya dalam terjemahan sederhana Indonesia. Walaupun di situ tidak dituliskan, tapi saya ingin saudara memahami. Ketika saya melihatnya, saya langsung tersungkur di hadapannya. Dan saya merasa seluruh kekuatan saya hilang, seperti mati mendadak. Jadi ini diterjemahkan yang tersungkur tadi. Lalu dia meletakkan tangan kanannya pada saya dan berkata, "Jangan takut. Akulah yang selalu ada, baik sebelum awal mula penciptaan maupun sesudah semua ciptaan hilang lenyap." Jadi kita tidak boleh takut sama sekali. Dari awal sampai akhir hidup kita, Tuhan berkata jangan takut, sebab Dialah yang menjadi penguasa. Akulah yang selalu ada, baik sebelum awal mula penciptaan maupun sesudah semua ciptaan hilang lenyap. Akulah sumber kehidupan. Biarpun aku pernah mati, tetapi lihatlah, aku hidup sekarang dan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Masih ada. Aku memegang kunci kerajaan maut. Jadi menurut terjemahan ini sederhana Indonesia, jadi aku berkuasa penuh untuk menentukan kapan setiap orang itu mati, dan aku juga berkuasa penuh menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Amin. Jadi dari pembacaan 3 versi ini kita semakin jelas bahwa Yesus Kristus itu di dalam kitab Wahyu, ketika Yohanes melihatnya, ya kan, dia menemukan di sana bahwa Yesus itu bukan kanak-kanak lagi. Yesus itu bukan hanya anak-anak yang bisa bergaul, bertanya jawab dengan imam-imam atau para ahli Farisi. Enggak, tetapi kondisi posisinya dia sudah berubah. Amin. Jadi kalau kita belajar Alkitab, kita harus mengerti. Mungkin Matius pasal pertama Yesus itu belum ada, baru silsilahnya. Matius pasal 2 baru kita mengerti adanya tanda-tanda Yesus akan datang. Saudara yang kekasih, dan kemudian dia lahir. Tetapi pasal ketiga dia dibaptis. Pasal keempat dia itu mulai pelayanan. Dan sebelum pelayanan dia dipersiapkan di padang gurun, saudara-saudara. Nah kalau Wahyu sudah berbeda. Yesus itu bukan Allah yang mati, tetapi dia yang mempunyai progres, yang terus bergerak. Dan yang terakhir di dalam kitab Wahyu, 2000 tahun yang lalu, dia sudah memegang kunci kerajaan maut. Sekarang lebih dahsyat lagi. Amin. Sudah 2000 tahun. Pengalamannya luar biasa. Saya yakin dari pengalaman itu meningkatkan
bukan hanya keyakinan, tetapi juga kapasitas kita. Saudara pengalaman pergi ke Jakarta, mau ke Jakarta lagi kesulitan? Enggak. Jakarta kan kita pertama obok-obok Jakarta Barat, enggak. Kemudian Jakarta Timur, kemudian Jakarta Utara. Setelah hafal, kira-kira saudara tahu nggak seluk-beluk mereka? Saya yakin saudara akan hafal. Saudara, pengalaman itu meningkatkan kapasitas. Jadi dari sini kita melihat Tuhan Yesus juga bertumbuh. Kalau pengalaman 2000 tahun lalu, sekarang lebih dahsyat, saudara. Lebih hebat. Itulah Yesus kita. Saya ingin membacakan dalam bahasa Jawa. Nalika weruh panjenengane mau, aku nuli kungket rasa sak wong mati. Nanging aku banjur ditumpangi astane tengen nang dipangandikani. Dingendikani, ojo wedi, jangan takut. Aku iki sing nasta panguasane kang wiwitan lan kang pungkasan, aku iki sumbere urip. Aku wis mati nanging denengan, aku urip ing selawase. Aku sing nguasani pati lan nguasani jagate wong mati, saudara. Jadi sampai kepada jagate wong mati, dunianya orang mati, dia tetap maha kuasa. Dia tetap berkuasa penuh. Jadi jika kita memperhatikan penyingkapan pewahyuan tentang keberadaan Kristus yang Rasul Yohanes alami di Pulau Patmos, kita mendapati pernyataan tentang keberadaan Kristus yang merupakan penguasa tunggal. Maksudnya satu-satunya di bumi, di surga, bahkan di neraka pun dia berkuasa. Amin. Iblis sudah tidak punya kuasa lagi. Makanya dia seringkali nipu kita, karena dia sudah tidak berani nakut-nakuti. Dia nakut-nakuti kalau kita berangkat berjalan dengan iman, dia tidak ada apa-apanya, saudara. Walaupun kalau kita pikir luar biasa, tapi ketika kita melangkah dengan iman, dia itu tidak biasa. Kenapa? Karena di bawahnya biasa, saudara. Karena sudah tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita memahami akan hal ini, satu-satunya juga solusi dalam semua pergumulan dan permasalahan yang ada di seluruh dunia ini, dari dulu sampai sekarang dan sampai masa depan, Yesus berkuasa. Makanya banyak di antara kita yang mendapatkan pertolongan Tuhan. Menurut orang lain, wah pasti sudah meninggal. Tapi enggak. Kenapa? Karena dia berkuasa atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, banyak kesaksian sampai paru-parunya sudah memutih, tapi Tuhan pelihara dan Tuhan jaga, karena dia adalah miliknya. Saudara bisa lihat di YouTube seorang bapak yang mengalami hal itu. Dan di tengah-tengah kita juga ada keluarga Pak Kino yang kemarin itu karena corona virus COVID-19 varian Delta yang menakutkan, saudara.
ibunya bercerita, Pak Tino itu cerita obatnya saja COVID, antivirus COVID 40 biji ya Pak ya, 935.000. Saya dengar dari Ibu Linda, adiknya Kotengi yang ada di Solo, itu suntikannya seharga 140 juta, tapi tetap adiknya berangkat meninggal. Saya dengar lagi di sini Proliman ada Majuban, namanya bosnya Anton, istrinya sudah meninggal karena corona COVID-19. Suaminya saya dengar dari depan siap membayar 135 juta satu kali suntikan. Tidak tahunya Pak Suwono cerita 170 juta satu kali suntikan. Dan sekarang memang sehat saudara. Ya untungnya Majuban duit ban dan duit saudara. Kalau saudara gimana dan saya? Ya kan? Ada yang punya tabungan sampai 170 juta di sini. Saudara ingin terkasih di dalam Tuhan. Bu Gino enggak punya tabungan kayak gitu. Ya Bu Gino ya. Tapi dia punya Yesus. Saudara ingin terkasih. Sehingga ketika dia tahu itu, dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa sebisa-bisanya kepada Tuhan. Dan saya melihat Yesus Kristus menurut pewahyuan, dia adalah penguasa Tuhan semesta alam ini. Oleh sebab itu, dialah yang menjadi satu-satunya solusi dalam kehidupan kita. Atas pergumulan menghadapi sakit penyakit, Tuhan sembuhkan saudara. Saya sebagai pendetanya sendiri seringkali khawatir, apalagi yang jaga dia, saudara. Ya kan, saudara. Tapi kemudian kita serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara dikasihi. Jadi kalau kita yakin akan hal ini, tanamkan dalam pikiran kita. Jangan menjadi hanya pengetahuan atau ilmu, tapi kalau menghadapi segala sesuatu, jadikan keyakinan ini menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Pakai keyakinan ini untuk mengatasi kesukaran dan kesulitan. Itu maksud saya, supaya bisa menjadi pengalaman yang indah dalam hidup ini. Apalagi kalau kita membaca dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Saya membaca demikian dalam terjemahan baru. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus, yaitu Bapa yang mulia. Jadi ini Rasul Paulus bersurat kepada jemaat di Filipus, di Filipus, di Efesus, dan Paulus meminta itu kepada Tuhan Yesus. Inilah doanya, dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari
dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan perhatikan ayat 22, dan segala sesuatu telah ditaklukkan, telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara pilih kasih, saya akan sebenarnya ingat ini saudara, dia yang berkuasa tapi dia menjadi kepala. Saudara tahu jadi kepala? Dan kita jemaatnya menjadi tubuh, ya. Jadi kepala sama tubuh tidak bisa terpisahkan. Orang percaya seharusnya memiliki hubungan yang dekat. Kenapa? Karena kita itu tubuh dan Yesus adalah kepala. Berikutnya adalah, saudara punya kasih, dia kepala, kita tubuhnya. Apa yang dirasakan kepala itu pasti dirasakan oleh tubuhnya. Amin. Kepala itu tidak akan tinggal diam kalau tubuhnya mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Dia akan berusaha untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak baik untuk tubuhnya. Yaitu kehidupan saudara dan kehidupan saya. Itulah indahnya Yesus Kristus sebagai kepala. Dia akan bekerja semaksimal mungkin untuk melindungi tubuhnya, untuk menjaga tubuhnya, untuk merawat tubuhnya, untuk memelihara tubuhnya, untuk mencukupi segala kebutuhan dalam tubuhnya. Ya baik, saudara ingin kasih di dalam Tuhan. Tapi saudara harus mengerti tentang apa yang kepala pikirkan, saudara. Apa yang dia usahakan. Kalau saudara memiliki hubungan yang sinkron, saya yakin hidup orang percaya itu akan selalu seperti biji mata Tuhan. Di masa pandemi seperti sekarang ini pun, saya sudah melihat banyak orang percaya yang dibedakan dan diistimewakan oleh Tuhan, yang dipelihara, dijaga oleh Tuhan secara luar biasa. Saya ingin melanjutkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Paulus berdoa, saya memohon supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa mulia, yang mulia memberi rohnya kepadaku. Jadi pengungkapan hubungan yang sangat dekat itu melalui Roh Kudus, saudara. Roh itu akan menjadikan kalian bijaksana dan akan menyatakan Allah kepadamu sehingga kalian mengenal Dia. Lebih jelas ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya memohon agar Allah membuka pikiranmu sehingga menjadi terang, supaya kalian mengerti apa yang kalian dapat harapkan dari Allah yang memanggil kalian. Juga supaya kalian tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya, dan betapa hebat kuasanya dan betapa hebatnya
Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama dengan Allah di surga. Kedudukan Kristus itu jauh lebih tinggi dari kedudukan segala pemerintah, segala penguasa, segala pemimpin, segala tuan-tuan, dan siapapun juga yang sudah diberikan kedudukan tinggi, baik yang hidup di zaman ini maupun yang hidup di zaman yang akan datang. Allah menaklukkan semuanya ke bawah kekuasaan Kristus dan memberi Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Jemaat adalah tubuh Kristus, disempurnakan oleh Dia yang menyempurnakan segala sesuatu. Dimanapun juga yang menyempurnakan segala sesuatu, dimanapun juga, atau Dia sendiri telah disempurnakan oleh Allah. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan ayat-ayat ini memiliki pengertian yang luar biasa. Kita melihat bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, karena dari ayat ini itu peranan Roh Kudus yang dijelaskan supaya kita mengenal Dia dengan baik. Roh Kudus akan bekerja sedemikian rupa, saudara, sehingga Yesus itu menjadi penguasa yang tertinggi. Saudara pilihlah sendirilah Tuhan. Melalui dua ayat ini, maka saya memiliki sebuah keyakinan. Yang pertama, Dia adalah satu-satunya solusi dan sumber dari semua yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup sehari-hari kita di dunia ini, maupun dalam perjalanan destiny pengiringan kita kepada Tuhan, maksudnya secara rohani. Dan ini sudah saya jelaskan dalam video yang lalu, saya akan jalan terus. Yang kedua adalah Dia telah menaklukkan maut, musuh terbesar yang ada di alam semesta ini, baik iblis maupun kuasa dosa, sakit penyakit, beban ataupun masalah kehidupan. Telah Ia taklukkan melalui langkah ketaatan dan pengurapan kuasa roh yang ada di dalam hidupnya. Saudaraku, jadi setiap orang percaya yang membangun dasar keyakinan dari dua ayat tadi, yaitu Efesus 1 ayat 17-18, melalui keyakinan Wahyu pasal 1 ayat 17-18 dan Efesus 1 ayat 17-23, di sana kita menemukan hal-hal yang indah ini. Dia telah menaklukkan maut, mati tapi hidup kembali. Dia yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Dan Dia diangkat oleh Bapa sedemikian tinggi sehingga menjadi penguasa tunggal untuk surga, dunia ini maupun dunia orang mati atau neraka. Karena tadi dijelaskan bahwa Dia berkuasa atas dunia orang mati. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi, Dia sudah mau dipermuliakan oleh Bapa dan menjadi penguasa tunggal atas alam semesta ini. Seluruh kekuasaan, kuasa, otoritas itu ada padanya, ada di dalam Yesus. Banyak ayat yang menunjukkan akan hal itu, saudara pilih kasih. Nah, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan kelanjutannya, yaitu dalam kitab. Kelanjutannya
yaitu dia yang sudah dipermuliakan itu, yang sudah menjadi penguasa Tuhan, itu ditetapkan oleh Bapa untuk menjadi kepala bagi gerejanya. Dan gereja telah ditetapkan untuk menjadi tubuhnya di bumi ini. Saudara-saudara, ditetapkan oleh Bapa untuk menjadi kepala bagi gerejanya. Saudara-saudara, jadi kalau saudara-saudara percaya kepada Yesus, itu jaminannya kita pasti masuk surga. Amin. Bukan percaya pada pendeta, bukan percaya kepada rasul, bukan saudara, tetapi percaya kepada Yesus. Dan Yesus berkata, aku ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Makanya siapapun yang percaya kepada firman Allah, walaupun kata-katanya nampaknya biasa, tapi dia firman Allah, dia akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bebas, maksudnya mungkin kena penyakit, tapi disembuhkan. Kena masalah, tapi ada solusi dari atas. Amin. Saudara-saudara, ketika depan meninggal karena COVID-19, belakangnya ada 3 orang positif. Perempatan sebelah kanan itu 2 orang, belakang 8 orang, saudara-saudara. Agak jauh sana 5 orang. Kira-kira COVID saat itu ada di mana? Di lingkungan kita. Tahu-tahu istri saya hidungnya tersumbat sebelah. Coba dipakai obat yang paling manjur yang biasanya kita pakai supaya membuka saluran. Hidung yang tersumbat, nggak mempan, saudara. Ya, kemudian demam. Jadi nampaknya beberapa ciri coronavirus itu sebagian menimpa istri saya, sebagian menimpa saya. Dia demam, aku demam. Dia nggak bisa mencium bau apa-apa sampai coba pakai klep, nggak tahu apa-apa. Saya, dia nggak diare, saya yang diare. Saya mencium masih bisa. Nah, oleh sebab itu kami memutuskan untuk sebelum PPKM, kita sudah PPKM duluan. Akhir Juni, karena kami kondisinya seperti itu, bahkan berpikir pun sulit untuk konsentrasi, saya putuskan untuk isolasi mandiri. Tapi tidak laporan RT. Kalau laporan RT kita tambah kesusahan. Kita dimonitor, diawasi, tidak boleh pergi-pergi. Ada multivitamin ada, tapi untuk anak-anak. Karena di sini ada pusat pengembangan anak. Suprafit tak punya. Yang multivitamin yang untuk membantu kesehatan buat kami tidak ada. Adanya Sakafit, yang untuk anak-anak kecil itu, saudara. Jadi kami tidak memberitahukan, kami isolasi mandiri. Kami kalau pagi pergi sarapan, cari yang panas. Karena rasanya mulut pahit, saudara. Nah, kita kena COVID apa? Kita nggak tahu. Terus kita cari obat, karena tidak ada obat untuk itu. Kita cari obat batuk, kita cari obat panas, kita cari obat diare.
sembari jalan, saudara. Istri saya sampai tidak bisa tidur terlentang di sini selama 5 hari. Jadi tiap malam dia tidurnya hanya duduk. Sampai yang kuat kalau itu berlarut-larut. Ya kan, saudara. Akhirnya saya diingatkan, lah, kita itu hamba Tuhan. Seringkali kita doakan orang yang sakit jadi sembuh. Lah kenapa kita sakit tidak berdoa sendiri? Saudara lihat, tengah malam 3 tahun kemudian saya doakan istri saya doakan istri saya. Saya mendoakan istri saya mendoakan saya. Saudara. Dari situ mulai ada perubahan yang positif, saudara. Dan oleh kemurahan Tuhan, selama isolasi mandiri 3 minggu, sehat walafiat sampai sekarang. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Memang kuasanya kadang tidak kelihatan, tapi Dia bisa dirasakan dan dialami. Pengalaman bersama Tuhan inilah yang harus menjadi kekuatan dalam hidup kita, sehingga ke depan kita menghadapi yang lain ataupun yang sama, kita tidak akan goyah bersama dengan Allah. Yang keempat, saudara, Dia sudah dipermuliakan itu ditetapkan oleh Bapa untuk menjadi kepala bagi gerejanya. Dan gereja telah ditetapkan untuk menjadi tubuhnya di bumi. Ini adalah ketetapan Allah yang manusia tidak bisa merubahnya. Artinya ini apa sih, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan? Artinya kita itu disatukan dengan Yesus Kristus. Amin. Makanya dari banyak prinsip, Dia itu yang menang, tetapi kemenangannya diberikan kepada jemaatnya. Amin. Mana itu? 1 Korintus 15 ayat 57. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus menang terhadap kematian, dan kemenangan ini diberikan kepada jemaatnya. Siapa? Saya. Siapa? Saudara. Jadi kalau kita disatukan dengan penuh keyakinan, kita akan coba. Saudara, ada sakit penyakit, kita doakan orang sakit. Kalau saudara ketemu pasangan yang serasi, saudara beriman, dia beriman, sebulan, saya yakin masih sembuh. Karena berkali-kali saya menemui orang gila. Saya beriman, dia tidak bisa beriman. Karena edan, saudara. Tapi kuasa Tuhan itu luar biasa. Saudara biar dikasih di dalam Tuhan. Ketika kita panggil nama Yesus, kita usir setan. Setan tidak mau. Udahlah, tidak repot-repot mau aku kerasan di sini. Tidak pernah ngomong gitu, saudara. Dia langsung pergi tinggalkan orang gila. Atau tidak dia jawab, wah, imanmu itu masih kurang, kamu tidak bisa ngusir saya dari sini. Tidak ada, saudara. Iya kan? Halo? Pernah doa orang gila kayak gitu? Tidak pernah, saudara. Kenapa? Karena nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Saudara dikasih, itu kita bisa belajar dari Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 13. Tapi saya ingin membacakan yang keempat ini. Itu tertulis dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala bagi segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, dan Allah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa Kristus. Allah juga menjadikan dia kepala atas seluruh kepersatuan jemaat Kristus untuk memimpin kita dalam segala hal. Persatuan jemaatnya yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kristus merupakan tubuh Kristus di dunia ini, dan melalui tubuhnya Kristus semakin memenuhi dan melengkapi segala sesuatu di mana saja. Dari sini saya kasih tahu saudara, kalau saudara dari jemaat suatu gereja tapi tukang ngomong, tukang nyanyi, sebenarnya saudara itu memperlambat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena di sini kesatuan jemaatnya. Apalagi saudara selalu a priori mencurigai yang lain yang tidak-tidak, itu adalah alat setan untuk menggagalkan suatu jemaat mengalami kesatuan dengan Kristus Yesus. Saudara tahu? Karena di sini menekankan tentang kesatuan jemaat. Firman Allah yang hidup, Allah sudah menempatkan segalanya di bawah kakinya dan menjadikan dia kepala tertinggi dari jemaat. Ayat 23 yang merupakan tubuhnya dipenuhi oleh dirinya, pencipta dan pemberi segala sesuatu di segala tempat. Jadi engkau berada di mana kalau engkau berjemaat dengan baik? Itu Tuhan pasti akan membela dan menjaga. Kalau hidupmu itu terus-menerus berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mencukupi. Ada kebutuhan apapun, dia tidak akan tinggal diam. Dia selalu punya cara untuk memberkati setiap umatnya. Nah, oleh sebab itulah, pahamilah kebenaran ini dan bangunlah dasar keyakinan kita yang kuat di dalam ayat-ayat ini. Bukan berarti ayat lain tidak perlu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Kristus sudah menjadi penguasa tunggal atas alam semesta. Tetapi dia adalah roh, sedang kita ada di dalam alam lahiriah. Itulah sebabnya dia menjadikan kita gerejanya yang tinggal di alam lahiriah ini untuk menjadi tubuhnya, menjadi perwakilannya, untuk merealisasikan apapun yang dia inginkan untuk dapat terwujud secara lahiriah di dalam dunia ini. Menurut firman Allah, kita adalah satu-satunya institusi resmi dan pribadi-pribadi yang ditunjuk atau dipilih atau ditetapkan untuk merealisasikan apapun yang dia inginkan akan terwujud di bumi ini. Jadi dia menyerahkan, mewariskan, memperlengkapi kita yang ada di bumi dengan kekuasaan, otoritas seperti yang ia miliki di surga terjadi di bumi dalam kehidupan umatnya yang sudah dewasa. Amin. Bukan yang kanak-kanak. Kanak-kanak tahu nggak maksudnya? Jangan coba-coba yang salah. Oh, cunya ke listrik, gula kesetrum. Pengen tahu yang kesetrum itu kaya apa tau? Ya bayar. Itu model anak-anak. Sudah tahu tanggung jawabnya seperti ini. Tidak dilakukan.
Itu anak-anak, saudara. Kalau sudah dewasa pasti dipecat sama majikannya. Ya bayang, harusnya itu datang jam 8, datangnya jam 9. Sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali akan ditanya. Dan kemudian diproses. Saudara pilih kasih di dalam Tuhan. Makanya saya kasih dewasa. Bagaimana dia tahu membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Tuhan akan percayakan dan Tuhan akan nyatakan hal-hal ini yang indah, yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang berhasil di dalam Tuhan, pastikanlah pengertian, pemahaman yang akan menciptakan keyakinan itu benar-benar selaras dengan firman yang kita miliki. Selaras dengan firman kebenaran yang di atas. Jika kita membangun dasar keyakinan kita dengan pemahaman yang menyimpang dari poin kebenaran di atas, itu sama saja seperti Matius pasal 7. Artinya kita membangun dasar keyakinan dengan mempergunakan material yang berasal dari hal-hal yang manusiawi dan lahiriah. Itu digambarkan sebagai orang yang membangun rumah tapi pakai kayu, daun, ataupun rumput kering. Sehingga ketika bencana datang, badai datang, habis. Anak kelak pasti akan diuji. Nah, oleh sebab itu ayo kita bangun rumah rohani kita, dasar keyakinan kita itu dengan emas, perak maupun permata. Saudara yang berhasil di dalam Tuhan, dari ayat-ayat itu tadi, satu, firman Allah yang satu buku, yaitu Alkitab. Karena ada seberang yang sekarang lagi cerita, Yesaya 29 ayat 12, ditemukan gua dan bacalah, yang baca tidak bisa baca. Yesaya 29 ayat 12. Dan mereka mengatakan ini adalah untuk Nabi. Dari mana? Kitabmu ada enggak Yesaya? Tidak ada. Lah gimana bisa satu? Ngerti enggak? Kalau kitabnya ada, nah itu baru. Ya kan? Itu. Di sana ada enggak kitab Yesaya? Tidak ada. Lah ini mau diambil kitab, nanti asal comot dipakai untuk menguatkan di sana. Punten, saudara. Jadi di dalam kitab Yesaya itu menceritakan ada guanya, ada yang disuruh baca tapi tidak bisa baca. Tapi di sana kitabnya tidak punya kitab Yesaya. Nah gimana terus ini dipakai? Kan lucu. Nah dari sini kita membaca Yoel pasal 3 ayat 10. Apa itu? Terjemahan baru. Tempalah mata bacamu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ngapusi. Itu tinggal kita lihat dulu latar belakangnya, saudara. Iya kan? Bahasa Indonesia sehari-hari. Tempalah mata bacamu menjadi pedang, dan pisau pangkasmu menjadi alat pemikam. Juga orang lemah harus berkata, aku dapat berjuang seperti tentara. Firman Allah yang hidup. Tempalah mata bacamu menjadi pedang, dan pisau pemotong dahamu menjadi tombak.
Biarlah orang yang lemah menjadi kuat. Bahasa Jawa, kajene lukumu gemblengen dadi pedang, lan arep-arepmu gawanen tumbak gawenen tumbak. Tekan wong sing ringkih pisan kudu melu perang. Dari ayat ini orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Orang lemah harus berkata, aku dapat berjuang seperti tentara. Biarlah orang yang lemah menjadi takut dan menjadi kuat. Tekan wong sing ringkih pisan kudu melu perang. Ini maksudnya adalah bagaimana supaya kita bisa pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Kalau orang kuat yang maju jadi pahlawan itu akeh saudara. Ya banyak. Banyak. Tetapi orang yang tidak berdaya tapi percaya kepada Tuhan, membangun dasar keyakinannya di atas kebenaran firman Allah, Tuhan izinkan untuk mencoba. Amin. Nah, disinilah kita melihat ketika kita mencoba firman Allah, saudara, boleh enggak? Saudara, kalau mencobai Tuhan itu tidak boleh, saudara. Tapi untuk mencoba maksudnya ini adalah diuji, saudara. Firman Allah ya atau tidak. Ya. Dan ketika Tuhan izinkan, engkau akan melihat pengalaman yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, makanya orang yang tak berdaya harus berkata aku ini pahlawan, dan kemudian dia coba untuk melakukannya. Karena kunci daripada Allah terhadap orang percaya melakukan, Tuhan menyertai. Amin. Tidak melakukan, ya orang disertai, saudara. Maksudnya apa yang firman Allah sampaikan itu tidak akan dibuktikan kebenarannya. Tapi ketika engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh bersama dengan Allah, luar biasa. Zerubabel berkata, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi karena firman Allah, gunung itu akan pindah. Daud berkata, engkau menghadapi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang ke sini bersama dengan atas nama Allah. Dan luar biasa, senjata yang tidak pernah untuk membunuh, membuat lemah itu terjadi. Saudara, mungkin kalau engkau perang dengan pengali-ngali, saudara akan ragu, kira-kira bisa kena enggak? Walaupun orangnya besar, tapi kepalanya kan masih lebih kecil. Saudara, yang namanya robot aja kepalanya lebih kecil, apalagi manusia biasa. Dan yang lebih diwaspadai bahwa leher itu bisa berputar begini, saudara. Tidak seperti tangan, hanya sebagian ke belakang sini bisa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kepala itu kalau menghindar begitu lintang, tapi karena kita tahu namanya kebenaran, saudara, itu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Goliat tumbang di tangan Daud hanya pakai pengali-ngali, saudara. Itu bukan senjata perang. Bukan. Kalau sekarang mungkin itu ada namanya anak. Saya bacakan ayat selanjutnya. Filipi 4 ayat 13.
Dalam versi terjemahan sederhana Indonesia yang kedua, saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Firman Allah yang itu, sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Jadi kalau bersama dengan Allah masih melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan gagah perkasa. Mazmur 108 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman tanpa perbuatan mati, saudara. Saudara-saudara ngerti beriman, tapi kalau tidak mau melakukan, tidak mengalami mujizat Tuhan. Kalau tidak praktek, tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi ketika saudara mulai praktek, mulailah mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara. Kemudian saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dan sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini, dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Jadi kita itu diberi kemampuan, dan kemampuan itu akan nyata ketika kita membutuhkan dan itu dipraktekkan. Yesaya 43 ayat 1 dan 2 indah, saudara. Berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Diciptakan, dibentuk, diproses, ya. Nah, setelah dewasa, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Dan apa yang dia lakukan? Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar. Jadi kalau kita membaca ayat ini pemahamannya, kenapa? Karena aku menyertai engkau. Aku bersama denganmu. Aku akan berjalan bersama-sama denganmu. Maka segala sesuatu yang menakutkan itu tidak akan kita alami. Ulangan 28 ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau. Terpukulkanlah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi atau mendatangi engkau, tetapi bertujuh berjalan mereka akan lari daripadamu. Makanya di sini dikatakan jangan takut. Nah kalau kamu takut nggak ada musuh yang nyerang gimana? Itu namanya fobia, penakut, saudara. Firman Tuhan itu berkata jangan penakut. Jangan takut, saudara. Dan juga bagi para penakut jangan takut. Kenapa? Karena Allah menyertai. Jadi kalau saudara-saudara tahu musuh, Petrus itu mengajarkan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya dan lawanlah iblis. Jadi dari ayat ini sangat jelas. Kita bukan mandiri, aku keluar diri setan, kemudian kita lawan. Tidak boleh begitu. Konsepnya Alkitab kita harus bersama dengan Allah, bareng melawan iblis, iblis akan melawan. Amin. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen harus bangun hubungan. Selain dasar keyakinan, kita harus terhubung terus-menerus dengan Allah. Sehingga kita ketika menghadapi segala sesuatu,
kita percaya firman Allah, Allah akan datang menyertai kehidupan kita dan membuat hidup kita berkemenangan, membuat hidup kita selalu diberkati Tuhan. Saudara, Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Saya baca dalam versi firman Allah yang itu. Tetapi Musa berkata kepada orang-orang itu, jangan takut, berdirilah dengan tabah di tempatmu dan perhatikan. Jadi kalau kita lihat ayat ini sudah ada masalah. Bukan tidak ada masalah. Ini sudah ada persoalan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya tabah di tempatmu dan perhatikan. Maka kamu akan melihat cara Tuhan yang ajaib untuk melepaskan kamu pada hari ini. Orang-orang Mesir yang kamu lihat itu tidak akan pernah kamu lihat lagi. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu tidak perlu turun tangan sendiri. Bahaya bos. Ayat yang terakhir, Keluaran 15 ayat 2 sampai 3, terjemahan baru. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ini berarti yang menceritakan adalah orang yang sudah mengalami. Ia menjadi, berarti dulunya belum. Sekarang sudah. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Menurut terjemahan baru, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan pembelaku yang kuat. Jadi sudah pengalaman, karena dia pernah dibela oleh Tuhan. Dialah yang menyelamatkan aku. Ia Allahku, aku mau memuji Dia. Allah pujaan nenek moyangku, ku agungkan Dia. Ayat 3. Tuhan adalah pejuang yang perkasa. Tuhan itulah namanya. Jadi kalau kita lihat di sini, Dia bukanlah seorang yang lemah. Dia adalah orang-orang militan, saudara. Orang yang tangguh, yang teguh, yang perkasa, yang tidak mudah untuk ditipu, saudara. Dalam firman Allah yang hidup, Tuhanlah kekuatanku, nyanyianku dan keselamatanku. Dialah Allahku dan aku hendak memuji-muji Dia. Dia Allah nenek moyangku, aku hendak meninggikan Dia. Tuhanlah pahlawan, Yahweh namanya. Jadi bila kita mempelajari ayat-ayat ini harus menjadi dasar keyakinan kita. Karena Dialah yang menjadi pimpinan gereja, kita yang menjadi tubuhnya. Dan ketika kita menghargai, menempatkan Dia sebagai kepala, maka engkau akan diubah Tuhan menjadi pahlawan. Karena Dia pahlawan, kita jadi pahlawan. Dia pejuang, kita jadi pejuang. Karena kita anak-anaknya dan kita itu adalah kawan sekerja Allah. Oleh sebab itu, tanamkanlah firman Allah ini dalam hidupmu. Bangunlah hubungan dengan Dia dan bangunlah dasar keyakinanmu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu lagu.